Jangan ngambil uang yang bukan miliknya. Orang kalau mau korupsi di kantor kira-kira ada prosesnya enggak? Ada. Ini kan disetor bulan depan. Masih bisa sih putar-putar dulu. Tidak apa-apa kan, uang makan. Budgetnya per orang 150.000. Kalau nggak dihabisin saya, bikin sajalah kotak. Kan yang penting budget habis. Dari pikiran. Apalagi krisis begini, mana lagi gaji nggak naik. Transport kan harusnya pertama. Berikan aja naik pertalite, nggak ketahuan juga tuh mobil. Wah, ini mobil kantor ya. Oke aja, lumayan selisihnya. Dari semua pikiran sia-sia. Apalagi krisis, orang akan melakukan itu. Alkitab berkata dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-11 dikatakan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 11. Yeremia 11. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Seperti ayam hutan yang rame yang tidak ditelurkannya, yang mengambil kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang begal. Amin ya. Pada pertengahan usia semuanya akan habis. Kalau enggak dari Alkitab yang salah, maka untuk lepas dari kegelapan, keluarlah kita dari kegelapan. Dan Alkitab berkata yang kedua, ikutlah Tuhan sebagai terang dunia. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 tadi dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tadi dikatakan, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukum-hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Berarti pertanyaannya adalah, kalau kita tidak mengikuti terang Tuhan, tidak mengikuti firman Tuhan, apa yang terjadi? Alkitab berkata dalam Yesaya 8 ayat yang ke-20 dikatakan. Yesaya 8 ayat yang ke-20 dikatakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan ini, maka baginya apa? Tidak terbit wajah. Ikuti setiap pengajaran dari ini. Kalau kita tidak mengikuti firman Tuhan di tahun depan ini, bahkan mulai hari ini, maka tidak akan terbit wajah dalam hidupnya. Ayat yang ke-21 dikatakan Bapak Ibu. Ayat 20. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Dan mereka akan apa? Benar nggak Bapak Ibu? Sekarang orang udah mengutuk siapa? Presidennya kan? Sebenarnya yang salah siapa? Bukan presidennya, rakyatnya yang tidak hidup dalam firman Tuhan. Betul nggak? Benar ya? Nah, Alkitab berkata ayat 22 dikatakan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lihat sesungguhnya akan sisakan dalam kegelapan kesudahan yang memimpin, dan mereka akan dibawa ke dalam kabut. Nah,
Alkitab berkata, kegelapan, kesuraman ada di bumi. Saudara lihat, mereka akan dibuang dalam kabut. Kalau tadi Pak Jokowi bilang, dunia gelap, bener kayak kabut, nggak tahu arah ekonomi kemana, arah negara kemana, arah hidup manusia kemana. Kenapa? Karena dunia sudah tidak hidup dalam pengajaran firman lagi. Dengan apa itu? Alasan humanisme, hak asasi manusia, akhirnya bukan lagi drag, tetapi LGBT sudah mendapatkan tempat yang sangat luar biasa di dunia ini. Itu baru salah satu apa? Dosa. Maka Ayub pernah berkata, orang berteriak kepada sang penguasa, tetapi mereka tidak mencari Allah yang memberi nyanyian pada waktu malam. Maka saudara, di hari-hari ini kita harus mencari Tuhan yang memberikan nyanyian pada waktu malam. Coba kita baca di dalam Ayub pasal 35 ayat yang ke-9. Orang menjerit oleh karena banyak penindasan. Ayub 35 ayat 9. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Ayat 10. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Maka di hari-hari ini Bapak Ibu, carilah Tuhan. Ini bukan sesuatu yang klise, tapi carilah Tuhan. Satu kali Bapak Ibu, ibu gembala menegur seseorang. Saya lihat dia ibu udah negur beberapa kali. Kamu kulihat sebagai pelayan, kamu tidak aktif. Sambut Natal. Kalau kamu sambut Natal, kamu sedang mengambil peran dari surga di hatimu, agar kamu tidak dapat kegelapan. Lihat sebentar lagi, kamu akan dapat musibah. Ku peringatkan hari ini, kamu kembali kepada Tuhan. Tidak sibuk sekali. Setiap katamu di doa malam ini, betul nggak? Ingat ya? Kenapa? Karena dia sibuk dengan tokohnya. Tokohnya makin besar. Dalam satu malam habis terbakar. Dia datang ke rumah. Benar yang ibu bilang, aku yang salah. Sudah aku peringatkan kau. Sekarang kembalikan hatimu sama Tuhan. Amin kan? Bintang itu bisa jatuh dalam sekejap. Tetapi orang yang mencari Tuhan, dia akan memperoleh nyanyi-nyanyian di waktu malam. Artinya di tengah dunia yang sedang krisis, ataupun bisa bersuka cita. Karena Tuhan yang menuntut setiap langkah kita. Maka tugas kita yang terakhir di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan. Apa Bapak Ibu? Terbit atasmu. Maka di hari-hari yang sulit ke depan, yang Tuhan mau, jadilah terang.
ketika kau mau menjadi terang. Ini sesuatu yang gak populer. Berkat Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Alkitab berkata di ayat paling terakhir, ayat yang kelima dari Yesaya pasal 60, ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berseru-seru, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Ketika saudara menjadi terang, mungkin terangmu seperti palita kecil, tapi laron pun akan otomatis datang kepada terang. Mau laron? Laron tahu laron ya? Kan kalau kita pasang palita, laron datangnya dari mana? Nggak tahu, dari kegelapan yang pasti. Mereka mencari apa? Terang. Ketika engkau berjalan, saudara dan saya, berjalan dalam terang firman Tuhan, percaya bangsa-bangsa yang lagi dalam stres ini akan berduyun-duyun pada membawa apa? Kekayaan. Membawa apa kira-kira? Kelimpahannya dan kekayaannya. Di tengah orang stres, muka saudara berseri-seri gitu. Amin ya? Amin ya? Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ingat sekali, tidak usah terintimidasi oleh kabar yang ada di dunia ini. Walaupun itu sebuah fakta, tetapi percaya Bukan saya. firman Tuhan. Itu. Saya itu. Amin. Saya ini. Kita